itu merupakan harapan ya Iya. untuk saudara keluarga. Bahkan kata Rasul, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama. Orang tua beranggapan bahwa seorang anak yang secara kemampuan bahasanya itu berkembang pesat, itu dianggapnya anak itu cerewet begitu. Satu hal yang tidak dipahami mungkin bahwa perkembangan bahasa itu salah satu bentukan konstruksi dari kognitifnya ya Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi teman-teman, sahabat Ikat PAUD, sahabat Ikatan Dokter PAUD Indonesia dimanapun berada. Bertemu dalam acara Ngobrol Pintar bersama kami di sini. Sudah hadir di sini pakar PAUD, Ibunda Dr. Lely Kamelia. Lely Kamelia. Wow, seperti bunga di sebelah saya ini. Bunda masih ingat nggak dengan Bunda ini? Bunga ini. Mbak Ayu, aku sering memanggil beliau Mbak Ayu karena namanya Ayu Wardani. Benar, masih ingat pohon itu yang Mbak Ayu mengatakan itu namanya Nona makan siri. Nona makan siri. Biasanya Alhamdulillah dirawat ada dengan baik oleh Bunda Yesi. Terima kasih Bunda Yesi. Wow. Ya, dan di sampingnya Bunda juga ada bunga yang sebenarnya bunga yang sangat manfaat ya teman-teman ya. Iya, namanya bunga apa ya Bun? Pohon Miana. Ini obat untuk anak kecil yang kalau buang air terlalu banyak, diare. Ini bisa dengan gitu. ini. Wow. Ya. Bunda-bunda, terutama bunda-bunda muda, boleh juga sih bunda-bunda yang sudah masuk lansia, yang punya cucu-cucu ya, seperti kami berdua ini, untuk punya bunga seperti ini. Nah, bahasan kita hari ini masih berkaitan juga dengan peran dari orang tua di 1000 hari pertama. Jadi sebelum masuk kepada pendidikan anak usia dini di luar rumah ya, teman-teman. Hari ini kita akan membahas itu bersama Bunda Lely. Beliau nanti akan bercerita banyak tentang bagaimana sih peran orang tua itu supaya dalam hal ini bisa lebih ke depannya mendukung pada tumbuh kembang anak. Kurang lebih seperti itu ya Bun ya cerita kita hari ini ya Bun. Ayu. Alhamdulillah kebetulan juga pengalaman ya. Banyak orang tua yang menganggap bahwa stimulasi dini itu tidak perlu dalam mempersiapkan peran orang tua dalam mempersiapkan masa foundation. Jadi gitu ya, kadang mereka menganggap biarlah naturalisasi saja, berkembang sesuai dengan perkembangan alam. Padahal mereka lupa kalau diberi stimulasi gerak anak itu akan lebih cepat, kemudian dengan nutrisi yang cukup juga akan lebih berkembang dengan baik. Nah itu dilupakan Mbak Ayu. Wah iya, teman-teman. Ditemani dengan yang ada di depan kita ini saya perkenalkan nih. Ini ada tape khas Jember. Saya sengaja bawa untuk Bunda Lely hari ini dan Bunda Yesi serta teman-teman yang hadir di studio hari ini. Juga kemudian ada Serabi Kerawang. Wow, Serabi Kerawang. Siapa yang mau mencicipi? Warnanya cantik sekali. Iya, terima kasih. Mau ya Mbak Yes ya. Ya, terima kasih Bunda Lely yang sudah membawakan Serabi Kerawangnya. Oke Bunda, terima kasih ya. Kita cicip tadi kan tapenya ya Bun. Manis ya Bun? Sangat manis seperti yang bawa. Terima kasih. Bunda, ini terus terang aja di lapangan sana saya melihat itu masih banyak orang tua yang katakanlah beranggapan anak itu biar aja gitu tumbuh dengan sendirinya. Yang penting tidak sakit, yang penting tidak mengalami gejala-gejala yang secara tertentu itu lebih pada terjadinya permasalahan dalam tumbuh kembangnya. Mungkin seperti mengalami gangguan pendengaran atau penglihatan ya. Tapi kalau masalah seperti misalnya dia cadel ataupun dia itu nggak mau bergerak, takut bergerak. Beberapa waktu yang lalu di sesi saya dengan Budia Andika, kami sempat membahas tentang stimulasi gerak dengan bermain gerak begitu. Nah, kalau menurut Bunda nanti ini kira-kira bagaimana sih sebenarnya yang harus disiapin oleh orang tua? Gitu.
Betul. Anak itu merupakan harapan ya Iya, untuk suatu baik. keluarga. Bahkan kata Rasul, al-ummu madrasatul ula. Hmm, Ibu adalah sekolah pertama. pertama. Nah, jadi Mm-mm. kalau kita perhatikan dan kita pegang kata-kata itu, harusnya seorang anak, seorang bayi ketika lahir jangan dibiarkan dia bergerak sendiri sesuai dengan perkembangan natural anak. Hmm, Padahal kalau dia diberi untuk bisa distimulasi, mm-mm. kita awali dengan lingkungan keluarga, Mm-mm. kemudian pindah ke lingkungan masyarakat, Iya, lalu pindah ke lingkungan sekolah, sekolah. pendidikan. Kita seharusnya memberi stimulasi kepada anak kita. Hmm, Salah satu contoh, apakah anak bisa ketika pertama kali akan menyusu, iya, mencari puting susu iya, kemudian iya, menyusupnya? iya, Fitrah dari Allah itu memang beribu-ribu fitrah yang Allah iya. berikan. Heeh. Tapi tanpa kita tuntun, anak itu tidak mungkin sampai di puting Mencari susu sampai pada puting ibunya. susu. Itu Betul. salah satu contoh Mbak Ayu. Iya. Bu Leli sering menyebut Mbak Ayu karena namanya memang Ayu Wardani. Jadi kalau Bu Leli Wahyu beda dia, sendiri. Bun. Di kelas beliau disebut Madam, tapi kalau Bu Leli selalu menyebutnya Mbak Ayu gitu, Mbak Ayuku gitu ya. Iya, baik. Nah, Kita coba lagi ya. untuk mencicipin yang Bunda bawa. Iya Ya, oke, betul nih. baik. Ya, Kita kopi dulu teman-teman, sebentar. sabar dulu ya. Kami mau cicip-cicip dulu ya. Baik, kita coba cicip dulu sedikit ya, boleh ya? Terima kasih, silakan Bunda Bun. Yesi, terima kasih Bunda Yesi. Oh, ini ada Bunda Neni, Bun. Sepertinya Mm-mm. Bunda Neni punya pertanyaan ini. Silakan Bunda Neni. Iya, Mungkin ada yang mau disampaikan. Bunda, mangga. saya dari Padang ya. Tamu jauh. Ya, Mm-mm. saya dinas di UMP. Mm-mm. Alhamdulillah lihat juga fenomena di Mm-mm. lapangan ya. Jadi terkait dengan materi yang Bunda sampaikan, saya lihat langsung juga ya di rumah salah satu rumah tetangga gitu yang punya anak usia dini, usia Mm-mm. 2 tahunan Iya. gitu. Dia diberikan HP gitu Mm-mm. oleh ibunya Mm-mm. supaya dia anteng gitu dia pergi di Mm-mm. situ. Mm-mm. Tapi ketika saya lihat dicek kembali nanya interaksi dengan anak ini, Mm-mm. dia kayaknya masih pasif gitu. Mm-mm. Apakah karena pengaruh gadgetnya, HP-nya itu dia asik bermain, Mm-mm. kemudian dia tidak bisa berbicara gitu. Mm-mm. Apakah ada fenomena seperti itu di zaman sekarang? Ya, baik Bayu, dicoba dijawab sama Bu Silakan, Leli ya. silakan Bun. Sebetulnya kalau kita kembalikan kepada mengapa gadget itu sampai ada, kalau tidak ada izin dari Yang Maha Kuasa, tidak mungkin itu terjadi. Nah, oleh karena itu yang sepanjang Bu Leli pernah baca, jangan dihindari. Biarkan, tapi berikan waktu tertentu, berikan jadwal yang pasti, berikan kapan pertemuan dia memegang gadget itu, agar gadget itu tetap dikuasai oleh si anak, dan kita sendiri sebagai orang tua pun harus menguasainya. Jadi kita jangan mengatakan gaptek, tidak. Memang kita ketinggalan zaman, apalagi seperti Bu Leli. Bu Leli lahir tahun 51, sudah berapa dekade yang sudah Bu Leli lalui. Tapi tetap harus belajar. Oleh karena itu kepada cucu sering bertanya, ini bagaimana caranya? Nah, menurut yang ditanyakan tadi oleh Bu Nina, Bu Neni. Bu Neni, mohon maaf, jadi sebetulnya bukan harus ditinggalkan, tapi berikan waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam optimalisasi peran orang tua mempersiapkan fondasi bagi anaknya, sudah barang tentu dia juga harus ikut menentukan kapan jadwal bertemu dengan anak itu ketika dia memegang gadget. Itu mungkin jalan keluar yang paling baik yang diberikan. Karena pengalaman juga dengan cucu Bu Leli. Cucu Bu Leli itu memanggil ibunya Ambu, memanggil ayahnya Abah. Ketika dia diberi oleh ambunya itu gadget, dia nggak bisa bicara dengan ibunya. Tapi ketika dia 2 tahun, pada saat dia sudah menemukan, dia baru tahu ternyata ambu itu mom. Karena yang dia temukan di gadget, mom itulah ibu. Akhirnya dia manggil ibunya bukan ambu.
Mom, mom. Manggil ayahnya dad, dad. Dikatakan sama ambunya itu mengatakan ambu, ambu. Mom, no, no, no. Mom, no, no, dad. Nah, seperti itulah. Jadi oleh karena itu jangan dilepas. Jadi kembali lagi kepada bahwa kita itu memulai memberikan stimulus kepada anak ketika anak di bawah usia 1 tahun. Seperti pengalaman yang pernah Bu Leli tonton, Unidiah pun cucunya mengatakan bahwa gerak kodok itu seperti ini. Nah, itu pernah Bu Leli juga lihat. Jadi dari pengalaman-pengalaman itulah bahwa sebetulnya stimulus itu harus ada. Selain stimulus, yang kedua sudah barang tentu, perhatikanlah anak itu dan kenalilah dia. Karena anak itu cara belajarnya saja sudah ada 3 macam kan ya Mbak Ayu. Iya. Cara belajar dengan audio, Iya. cara dengan visual, dan cara dengan kinestetis. Betul. Dan kemudian yang berikutnya berikan pola asuh yang baik. Berikan kesempatan anak untuk bisa mengambil keputusan. Ya, pengalaman dirinya. Jadi salah satu contoh umpamanya, ketika anak mau, ini pengalaman juga dari Bu Leli, ketika Bu Leli punya anak, itu pada saat Bu Leli membawa timbang ke tempat penimbangan anak, itu dokter anaknya begini, di rumah Mbak kasih kesempatan nggak anaknya untuk bisa bagaimana dia tengkurap? Seperti apa dok? Ya balikan miring. Jadi jangan dia sampai miring sendiri. Tapi berikan kesempatan untuk dia bisa miring-miring. Kalau diberi stimulus seperti itu dia akan lebih cepat. Ya. Jadi jangan biar aja natural nanti. Dianggapnya tumbuh dengan sendirinya gitu ya Bun ya. Ingin tidak anak kita tumbuh dengan cepat seperti yang disarankan oleh Mbak Ayu dia. Optimalkan perhatian kita kepada anak. Betul. Dan berikan sarananya tadi, fasilitas. Yang perlu dipahami, gadget ini sebagai sarana untuk anak itu bisa belajar sesuatu yang baru. Salah satunya mungkin ya pada perkembangan bahasa harusnya ya Bun ya. Betul, jadi seperti yang ditemukan Mbak Neni tadi di tetangganya, mungkin saja ini orang tuanya dianggapnya justru seneng-seneng aja dia, anaknya pokoknya diem gitu. Anteng. Harusnya malah setelah itu mungkin lebih banyak ditanya, nonton apa sih Dek? Meskipun anak itu nggak bisa baca, tapi dia tahu bahwa orang tuanya ini sedang bertanya. Terus misalnya orang tua menjenguk ya Bun, isinya apa yang ditonton? Oh itu apa? Itu burung apa namanya? Oh itu Tweety ya? Oh itu ini ya namanya ya, mungkin gitu ya Bun. Ya, betul. Orang tua harus cerewet makanya ya Bun, harusnya ya Bun. Dan memang kita harus tahu, orang tua, guru, Pak, harus memahami bahwa perkembangan anak itu terdiri dari kognitif, bahasa, fisik motorik, sosial emosional, moral, seni. Itu kan semua harus kita pahami. Iya, betul. Kalau kita tidak memberikan stimulus untuk fisik motorik, dia tidak akan bergerak dengan baik. Sudah diam-diam aja. Kan gitu. Kalau tidak diajak berbicara, dia tidak bisa menerima bahasa dan berinteraksi, berkomunikasi dengan orang. Begitu seterusnya. Dan satu hal mungkin yang kadang-kadang juga orang tua muda beranggapan bahasa itu nanti akan muncul dengan sendirinya, dianggap begitu. Padahal kalau di anak usia dini itu ada tahap pemerolehan bahasa kan Bun ya. Nah justru pada usia antara 0 sampai 2 tahun ini merupakan masa di mana anak itu memperoleh bahasa. Nah itu ya Bun. Di samping juga yang perlu diperhatikan memberi nutrisi. Kadang kan anak kecil untuk apa diberi nutrisi? Sudah biar saja. Kan apalagi orang zaman dahulu, makanan enak mah buat bapaknya. Anaknya mah cukup dengan makanan yang seadanya. Gimana kalau kita sekarang nikmati dulu makanan ini Bun? Waduh, seneng banget itu. Iya, oke, baik. Teman-teman, masih menarik loh bahasan kita ini ya. Tapi rasanya
kami harus mencicip dulu nih apem. Saya bilangnya apem, sorabi dari Karawang. Oke. Baik, Bunda. Tadi Bunda sempat menceritakan tentang sebelum kita mencicipi sorabi tadi, Mm-mm. Bunda sempat menceritakan tentang pentingnya nutrisi bagi anak. Mm-mm. Kita kan sekarang nih lagi yang serius-seriusnya di berbagai daerah itu Mm-mm. memerangi stunting kan, Bun? Iya Iya. betul. Satu hal Mm-mm. yang saya pahami, ternyata stunting itu bukan berarti hanya kerdil, Bun. Mm-mm. Tetapi dalam hal ini stunting itu bisa aja anak itu tumbuh secara fisiknya, tetapi kemampuan dia dalam berpikir itu kalau dalam bahasa sekarang itu lemot gitu ya. Iya. Jadi agak lemah otak Mm-mm. gitu sebutannya. Mm-mm. Tetapi Mm-mm. ini juga tidak dalam artian diberikan pada saat anak itu sudah memasuki usia sekolah mestinya ya, Bun ya. Nutrisi itu Mm-mm. dimulai sejak anak itu menjadi suatu nutfah yang ditanamkan di Iya. rahim ibu ya, Bun, gitu ya. Nah, Nah, itu. terus setelah itu ya tadi Bunda Leli udah bilang sih teman-teman, kalau masa Bunda dulu ketika masih remaja Bunda, makanan enak itu hanya untuk ayah tuh gitu. Tapi sekarang itu mestinya untuk putra-putrinya ya, Bun Iya, ya. Kira betul. terus juga satu hal yang saya lihat juga ini, Bun ya. Orang tua beranggapan bahwa seorang anak yang secara kemampuan bahasanya itu berkembang pesat, itu dianggapnya anak itu cerewet begitu. Satu hal yang tidak dipahami mungkin bahwa perkembangan bahasa itu salah satu bentukan konstruksi dari kognitifnya Iya, ya, Bun. Nah, kalau betul. yang kayak gitu itu gimana nih, Bun? Stimulasi yang hubungannya antara makanan tadi dengan perkembangan otaknya, itu Mm-mm. kira-kira kalau dari pengalaman Bunda Leli, kan Bunda sekarang sudah punya cucu, bahkan yang sudah siap untuk bercicit gitu kan. Iya, betul. Mungkin bisa disampaikan kepada kami ini, Bun. Yang pengalaman Bu Leli, ketika Bu Leli, ini pengalaman ya, kalau pengalaman jangan dianggap sesuatu yang apa ya, langka ya Iya. artinya. Ketika Bu Leli masih memberikan ASI kepada 4 anak Bu Leli itu tidak pernah diam. Bu Leli itu selalu bicara. Begitu. Selalu bicara dengan anak. Jadi anak itu sambil Sambil disusuin, sambil disusui, diajak sambil dia ngobrol. bicara. Ya. Oh. Nanti kalau kamu besar, kamu mau jadi apa? Oh. Nah, jadi selalu diajak seolah-olah dia bicara. Bahkan Oke. ada salah satu adik Bu Leli itu yang sampai gini, ih aneh, anaknya masih bayi aja diajak ngomong. Tapi Bu Leli nggak tahu, makanya Bu Leli selalu mengatakan bahwa memang Allah memberikan karunia saja kepada Bu Leli, karena Bu Leli nggak tahu dari mana itu diajarnya. Dan mamah sendiri tidak pernah menurunkan bahwa kamu harus begini kok, Lel, nggak ada. Tapi 4 anak Bu Leli nggak ada satupun yang ketika menyusui tidak Bu Leli ajak bicara. Kamu besar mau jadi apa nanti? Kamu besar mau sekolah apa nanti? Mami inginnya kamu nih nanti kalau sudah bisa genggam ya pensil, nanti coba. Sampai pernah sekali begitu diajar menggenggam, terus pensilnya jatuh, sampai akhirnya mama gitu. Ada apa kamu, Lel? Itu pensilnya kemana? Emang kenapa? Itu dikasih megang pensil. Ya anak bayi dikasih megang pensil. Nah itu. Jadi itu yang Bu Leli pengalaman. Jadi menurut Bu Leli bahwa stimulasi itu sangat penting. Oleh karena itu ketika Mbak Ayu mengatakan, Bun kita bahas ini aja ya dengan Bunda mah, optimalisasi mempersiapkan foundation. Oh iya, ini kayaknya pengalaman bagus nih begitu ya. Makanya terus dicoba, diingat-ingat. Jadi bukan hanya dari buku yang dibaca, tapi berdasarkan pengalaman. Jadi istilahnya Bunda ini dari ilmu PAUD-nya itu Bunda mendapatkan ternyata ada penguatan secara teoritis ya dari pengalaman saya. Sebaliknya juga dari pengalaman itu Bunda menarik juga pada kerangka teoritisnya. Gitu kayaknya ya. Jadi Bunda-bunda jangan selalu berhenti belajar ya. Ini Bunda Leli nih buktinya nih. Di usia beliau yang seperti ini, beliau masih tetap belajar, tetap semangat. Makanya Bunda Leli tadi sudah menyampaikan ketika Bunda Neni bertanya,
Gimana kalau misalnya gadget? Bunda Leli bilang loh, pengalaman saya aja gadget itu memberikan satu hal yang baru, yang unik, yang perlu dipelajari gitu kan, teman-teman. Jadi baik yang udah usianya menginjak di atas 40 yang mempersiapkan cucunya nih, ataupun masih teman-teman yang masih muda yang dengan putra-putrinya yang balita, terus loh ikuti ngopi. Ngopi itu selalu memberikan hal-hal yang baru loh Ini untuk betul, Anda. betul. Jangan lupa untuk itu ya. Gitu teman-teman. Bunda sepakat nggak dengan apa yang saya Sepakat sekali. sampaikan? Alhamdulillah sangat-sangat dimanfaatkan. Bunda Yesi terima kasih. Makanya jangan bosan kalau Bu Leli ke sini. Karena Bu Leli menganggap Paling enggak kita di tempat nonton ya, inilah Mam. Paling enggak kita nonton. ya, Heeh. kita kemudian mengambil pengalaman dari Bunda Yesi sehingga menambah pengalaman baru dan Bu Leli menganggap mohon maaf pada tanggal 4 September 2023 Bu Leli ditinggalkan oleh suami. Tadinya sangat sedih sekali. Apa yang harus aku lakukan? Aku terbiasa bergantung pada suami. Tapi sahabatku mengatakan apa? Kau harus kuat, kau punya anak, kau punya cucu. Mereka membutuhkan kamu. Makanya alhamdulillah sampai detik ini dengan 4 anak, 4 menantu, 9 cucu, alhamdulillah semua sangat bermanfaat. Dan mudah-mudahan waktu Bu Leli yang diberikan ini pun doakan supaya bisa bermanfaat sehingga ilmu yang hanya seujung kuku bisa disampaikan dan bisa didakwahkan untuk yang lain supaya lebih bermanfaat. Wih, satu lagi nih, satu lagi keberhasilan ngopi yang baru bisa jadi teladang healing. Jadi siapapun, meskipun Anda di sana, Anda boleh loh tulis komen ya, tulis subscribe, sebarkan subscribe. Iya, Kemudian betul. yang penting komen teman-teman, komen tentang mungkin Anda ingin bahasan tentang apa. Kami ingin Anda minta jawaban seperti apa tentang masalah yang Anda hadapi. Itu bisa loh kata Bunda Leli. Ngopi ternyata jadi tempat healing teman-teman. Yuk jangan lupa ya. Bagi teman-teman ikat Paudi Iya, guru dan yang PAUD orang tua di orang tua juga, seluruh Mam. Indonesia. Iya, di seluruh Indonesia, mungkin juga yang di luar negeri boleh loh, Iya, Mam. betul. Boleh gitu. Oke. Teman-teman semuanya tetap ingat ya untuk berbagi apa yang sudah kami sampaikan di ngopi ini pada lingkungan Anda dan sekitarnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Kami tunggu komen-komen Anda, Iya. komen-komen yang menarik, komen-komen Betul. yang memberi kritik membangun untuk kami. Kami akan selalu siap untuk Anda. Terima kasih banyak Bunda Iya, Leli. Terima kasih sama-sama. untuk banyak berbaginya, Ya, ilmunya, pengalamannya. amin. Mudah-mudahan Sehat selalu, Mam. bermakna. Oke, saya selalu panggil beliau Mami. Itu kepanggilan kami untuk beliau. Karena beliau adalah Mami kami semua. Amin. Sampai ketemu lagi ya, Mam. Iya, Terima sampai kasih. jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.